Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Penasaran gak sih gimana serunya petualangan di dunia kriminal yang penuh teka-teki? Mabar Kriminal hadir untuk kamu yang pastinya suka tantangan dan alur cerita yang gak biasa. Cerita lengkap dan detail dijamin bikin kamu penasaran banget. Jadi gak perlu tunggu lama, langsung aja cek video seru di Mabar Kriminal dan siapkan diri untuk kejutan-kejutan keren. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. So jangan lupa mampir agar si abang ganteng Mabar Kriminal tentunya semakin semangat ngontet dan upload 5 kali sehari. Seorang pria dengan penuh percaya diri menjebak seorang pria lugu. Dengan tampilan dan omongan yang meyakinkan, dia membangun citra diri sebagai seorang pengusaha dan memanfaatkan kepercayaan orang-orang yang cukup bodoh untuk mempercayainya. Namun keberaniannya justru membawa kematian bagi pria yang tidak tahu apa-apa. Dan pria lugu itu pun tewas di saat dia sedang mengira bahwa sedang berurusan dengan orang kaya dan berpengaruh. Namun yang tidak dia ketahui bahwa orang yang dia hadapi hanyalah seorang pembohong besar. Pada 6 Maret 2016 sekitar jam 12 siang, Kepolisian Hong Kong menerima laporan dari seorang wanita bernama Gao Jin yang saat itu sedang panik karena pacarnya yang bernama Wan Li tiba-tiba saja menghilang. Dia mengungkapkan bahwa sudah 2 hari Wan Li tidak bisa dihubungi. Wan Li yang berusia 26 tahun dikenal sebagai pelajar cerdas yang membanggakan keluarganya. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan studi di MIT Amerika. Dan setelah menyelesaikan pendidikannya, dia kembali ke Hong Kong di tahun 2012 dan mulai berkencan dengan Gao Jin. Setelahnya mereka pun tinggal bersama di daerah Kangzi Court yang berada di North Point, Hong Kong. Setelah menerima laporan tersebut, polisi pun segera mendatangi rumah Gao Jin. Menurut keterangannya, pada pagi hari di tanggal 4 Maret 2016, Wan Li meninggalkan rumah untuk menemui seseorang bernama Ah Te yang bertujuan untuk menagih hutang sekitar 1,3 miliar. Namun sejak saat itu, dia tidak pernah kembali dan tidak bisa dihubungi. Hal ini tentunya sangat tidak biasa karena Wan Li selalu memberi kabar setiap kali pria itu bepergian. Untuk melacak keberadaannya, polisi segera melakukan penyidikan dengan menelusuri riwayat panggilan terakhir Wan Li tepat di hari dia menghilang. Yang di sana mereka menemukan bahwa panggilan terakhirnya dilakukan pada siang hari di sekitar Jalan Huijau. Namun karena saat itu nomor telepon di Hong Kong tidak memerlukan pendaftaran dengan nama asli, sehingga identitas penelpon tidak dapat diketahui. Dan polisi pun menduga bahwa orang tersebut adalah Ah Te. Tetapi ketika dihubungi, saat itu teleponnya sudah tidak aktif. Polisi pun meminta catatan panggilan Ah Te dari penyedia telekomunikasi. Anehnya, catatan menunjukkan bahwa Ah Te hanya pernah menghubungi 3 nomor yang secara bersamaan semuanya juga sudah tidak aktif. Hal ini tentunya menyulitkan penyidikan yang pada akhirnya selama 4 minggu ke depan, polisi terus berupaya mengumpulkan informasi tambahan dan mencoba melacak pemilik nomor-nomor yang telah dinonaktifkan. Pada 29 Maret, penyidikan mengarah pada seorang pria berusia 24 tahun yang bernama Tang. Dia mengungkapkan bahwa dirinya adalah kenalan lama Ah Te yang memiliki nama asli sebagai Xiang Xin. Menurut pengakuannya, setelah kejadian tersebut Ah Te sempat menghubunginya dan mengaku telah melarikan diri ke Taiwan. Dalam percakapan tersebut, Ah Te menyatakan bahwa dia telah membunuh seseorang di Hong Kong dan memutuskan untuk bersembunyi hingga situasi kembali menjadi tenang. Saat itu juga diketahui bahwa Ah Te tidak melarikan diri sendirian. Dia ditemani oleh 3 orang teman dekat yang selama ini tinggal bersamanya.
Mereka dikenal bernama Ahau, Aka, dan juga Jingwen. Pada awalnya Tang tidak percaya dengan pengakuan Ate karena pria itu kerap kali membual. Namun setelah polisi datang ke rumahnya, dia pun mulai menyadari keseriusan situasi tersebut. Berdasarkan keterangan Tang, polisi menduga bahwa hilangnya Wan Li berkaitan dengan Ate dan kemungkinan besar akibat perselisihan terkait uang. Berdasarkan alamat yang diberikan oleh Tang, polisi segera mendatangi apartemen Ate yang terletak di Gedung Industri dan 6. Namun setibanya di lokasi, polisi menemukan pintu apartemen dalam keadaan terkunci dan tidak seorang pun yang membukakan pintu. Sehingga mereka pun menuju ke resepsionis untuk meminta akses serta memeriksa rekaman CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV, pada 4 Maret sekitar jam 1 siang, Wan Li terlihat memasuki gedung bersama 2 orang pria dan naik ke lantai 9. Yang beberapa saat kemudian, kedua pria itu terlihat turun, tetapi Wan Li tidak pernah terlihat keluar. Dan manajemen gedung apartemen tersebut mengenali mereka sebagai Ate dan juga Aka. Selang 2 jam kemudian, kedua pria itu kembali bersama Ahau, dan keesokan paginya, Ahau terlihat masuk dan keluar lift secara sendirian. Beberapa jam setelahnya, Ate dan Aka datang dengan membawa 6 kantong semen masuk ke dalam lift. Sedangkan dalam rekaman lainnya di tanggal 6 Maret dini hari, mereka kembali terekam saat sedang mengukur lebar pintu lift. Dua hari setelahnya menjelang tengah malam, mereka kembali terekam ketika sedang mencoba mendorong sebuah balok beton untuk masuk ke dalam lift. Tetapi karena terlalu berat, sehingga membuat alarm lift berbunyi. Hal ini tentunya menarik perhatian petugas keamanan, yang pada akhirnya mereka pun gagal membawa beton tersebut. Keesokan harinya, Ate dan Aka terlihat beberapa kali keluar masuk gedung, yang salah satu dari mereka tampak membawa sebuah koper hitam. Dan pada 10 Maret pagi, mereka pun meninggalkan gedung dan tidak pernah kembali lagi. Polisi yang masuk ke apartemen Ate menemukan suhu ruangan sangat dingin dengan aroma pengharum ruangan yang sangat menyengat. Di tengah ruang tamu, terdapat sebuah peti kayu besar dengan cairan hitam merembes dari celah-celahnya. Saat dibuka, di dalamnya terdapat balok beton padat. Mengingat Wan Li tidak pernah terlihat keluar gedung dan balok tersebut juga gagal dipindahkan, sehingga polisi pun menduga bahwa Wan Li mungkin telah dikubur di dalam balok beton tersebut. Dan untuk memastikan kecurigaannya, saat itu mereka meminta bantuan pada pemadam kebakaran untuk membongkar beton yang berukuran sekitar 1,5 meter tersebut. Sambil menunggu pemadam kebakaran membongkar balok itu, polisi memeriksa dokumen yang ditemukan di sana. Dokumen tersebut mengungkapkan keterlibatan Ate dalam sebuah organisasi kejahatan internasional yang bernama THERE. THERE sendiri diketahui memiliki jaringan luas dan terlibat dalam perdagangan narkoboy, pemalsuan dokumen, serta pembunuhan. Sedangkan Ahau dan Jingwen yang melarikan diri ke Taiwan juga tercatat sebagai anggota aktif, sedangkan nama Wan Li muncul sebagai target utama. Setelah 5 jam bekerja, sekitar jam 1 dini hari, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil memecahkan balok beton tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan tubuh seorang pria yang memakai kemeja putih dan celana panjang hitam. Kepalanya tertutup sarung bantal berwarna putih yang dilapisi kantong plastik dan diikat dengan selotip serta tali yang mengikat erat di lehernya. Tubuh korban juga ditemukan dalam posisi tengkurap dengan tangan diletakkan di dada seperti posisi berlutut. Sedangkan di dalam sarung bantal tersebut, polisi menemukan 6 kapur barus dengan beberapa lainnya tersebar di sekitar tubuh korban. Dan kondisi tubuh yang telah membusuk itu membuat wajahnya tidak bisa dikenali. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan bahwa tubuh korban hanya memiliki berat sekitar 36 kg yang terjadi akibat kehilangan darah yang sangat parah. Meskipun tengkoraknya tetap utuh, tetapi ditemukan gumpalan darah seberat 20 gram yang berada di otak yang disebabkan oleh pukulan keras di kepala yang terjadi setelah kematian.
sedangkan bagian tubuh di bawah lutut, pergelangan tangan kiri, dan juga yang di bawah siku dalam kondisi terpisah-pisah. Yang menurut forensik, hal tersebut dilakukan setelah kematian korban. Selain itu, pada area dada terdapat luka dalam sepanjang 11 cm yang memperlihatkan isi dalam dada dan juga perut. Sedangkan di bagian punggung juga ditemukan luka tusuk dan sayatan. Menurut sang dokter forensik, organ dalam seperti limpa dan perut juga sudah membusuk sepenuhnya. Ginjal dan paru-paru menunjukkan tanda-tanda pembusukan lanjutan. Paru-paru kiri yang lebih rusak menunjukkan kemungkinan bahwa bagian itu juga sudah tertusuk. Selain itu, polisi juga menemukan bekas suntikan di paha bagian dalam serta di pergelangan kaki. Dan sebelum kematiannya, korban juga disuntik dengan cairan pelarut organik dalam dosis besar. Setelahnya, polisi pun meminta Gauchin untuk melakukan identifikasi, dan gadis itu seketika mengenali pakaian yang dikenakan korban yang sama dengan pakaian yang dipakai Wan Li pada hari dia menghilang. Hal ini juga dikonfirmasi oleh tes DNA yang menyatakan cocok dengan DNA Wan Li. Meskipun AT dan ketiga rekannya telah diidentifikasi sebagai tersangka utama, tetapi karena mereka berhasil melarikan diri, sehingga polisi mulai mengalihkan fokus pada terduga tersangka lainnya, yang salah satunya adalah sang kekasih Gauchin. Kecurigaan tersebut terjadi karena diketahui bahwa gadis itu pernah menghubungi AT hanya beberapa waktu setelah Wan Li menghilang. Namun berdasarkan pengakuannya, setelah Wan Li menghilang, Gauchin yang ingin mencari tahu saat itu memeriksa laptop sang kekasih yang dari sanalah dia mengetahui informasi kontak AT. Gauchin menjelaskan bahwa saat menelpon AT, pria itu mengaku bahwa Wan Li menemuinya pada sore di tanggal 4 Maret untuk menagih utang. Namun karena tidak memiliki uang tunai, mereka hanya berbicara sebentar sebelum akhirnya berpisah. Dan AT mengklaim bahwa dia tidak tahu kemana Wan Li pergi setelahnya. Setelah kejadian itu, AT sempat beberapa kali menelpon Gauchin untuk menanyakan apakah Wan Li sudah ditemukan. Yang dalam salah satu panggilan, dia menawarkan uang dalam bentuk cek. Tetapi karena nama pada cek tersebut bukan miliknya, Gauchin pun menolak tawaran tersebut. Tetapi sayangnya, saat pertama kali melapor ke polisi, Gauchin tidak menyebutkan nama AT. Karena saat itu, dia mengira pria itu peduli pada dirinya dan juga Wan Li, sehingga tidak ingin melibatkannya dalam masalah ini. Dan setelah memeriksa lebih jauh dan terbukti tidak terlibat, polisi pun mencoret nama Gauchin dari daftar tersangka. Sesaat setelahnya, polisi mengalihkan perhatian pada Tang yang diyakini memiliki informasi mengenai pergerakan AT dan kelompoknya. Saat kembali diinterogasi, Tang mengakui bahwa sebelum melarikan diri, AT sempat menemuinya untuk meminta bantuan dalam membuat paspor palsu. AT juga memberitahukan pada Tang bahwa dia telah membunuh seseorang, tetapi Tang justru menganggap pengakuan tersebut sebagai sebuah lelucon. Selain dari Tang, seorang pria lainnya bernama Liao yang bekerja di sebuah hotel saat itu menjadi sorotan polisi setelah kartu karyawannya ditemukan di apartemen milik AT. Temuan ini menimbulkan kecurigaan terhadap keterlibatannya, tetapi Liao mengklaim bahwa dirinya juga adalah korban. Liao mengungkapkan bahwa mereka bertemu pada 2007 ketika AT memujuknya untuk mengambil pinjaman bank dengan alasan untuk investasi yang menguntungkan. Dan karena percaya, Liao meminjam sekitar 40 juta yang kemudian diserahkan kepada AT yang kemudian menghilang dan meninggalkan Liao dengan hutang yang harus dibayarnya. Pada awal Maret 2016, AT kembali menghubungi Liao. Saat itu, dia meminta pinjaman kartu karyawan hotelnya dengan imbalan cek senilai 30 juta sebagai kompensasi. Tergiur dengan tawaran tersebut, Liao pun setuju tanpa mengetahui tujuan sebenarnya. AT pun memberikan cek tersebut yang baru bisa dicairkan sebulan kemudian. Namun setelah kasus Wan Li terungkap, Liao pun menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam skema penipuan baru dan sangat menyesali keputusannya.
Di saat petunjuk mulai menghilang, polisi yang beruntung menemukan tersangka keempat dan kelima yang diketahui bernama Mo Xian dan Mo Yi. Mereka memiliki hubungan erat dengan Ate dan sering mengunjungi apartemennya. Nama mereka berada dalam dokumen yang ditemukan oleh polisi. Yang karena hal inilah, polisi membawa keduanya untuk ditanyai. Saat diinterogasi, keduanya tampak sangat gugup. Mereka mengaku direkrut oleh Ate dengan janji kehidupan yang lebih baik dan penghasilan besar. Awalnya mereka tinggal di apartemen bawah tanah dengan semua biaya hidup yang ditanggung oleh Ate, dan tugas-tugas mereka sangat ringan seperti menghadiri rapat dan mencatat target organisasi yang di sana Mo Yi bahkan ditunjuk sebagai sekretaris. Namun selang beberapa waktu setelahnya, ketika mereka mulai meragukan Ate, keduanya mengaku ingin segera keluar. Hal ini membuat Ate sangat kesal dan meminta uang sejumlah 2,7 juta sebagai denda akibat keluar tidak sesuai kontrak kerja. Namun karena tidak punya uang, dengan terpaksa mereka pun harus bertahan. Namun ketika Ate membawa Jingwen ikut tinggal di apartemen yang sama, seketika suasana menjadi tidak nyaman karena ruangan menjadi semakin sempit. Dan pada akhirnya, Ate mengusir Mo Xian dan Mo Yi tanpa pernah meminta uang denda. Yang sejak saat itulah, keduanya tidak pernah lagi bertemu dengan pria itu. Dalam masa-masa ini, kepolisian internasional juga mengungkap bahwa sejak melarikan diri ke Taiwan, Ate dan kelompoknya menghilang tanpa jejak. Tetapi polisi yang tidak menyerah masih terus menyelidiki dan berharap mendapat petunjuk baru yang bisa mengungkap di mana keberadaan mereka. Hingga beberapa waktu kemudian, polisi mendapat kabar dari kepolisian Taiwan bahwa Jingwen saat itu telah menyerahkan diri dengan diantar oleh pacarnya. Dia pun mengungkap seluruh kisah, termasuk keterlibatannya dalam jaringan kriminal yang dipimpin oleh Ate. Setahun sebelumnya, dia bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe bergaya Jepang di daerah Mongkok, tempat di mana Ate juga menjadi pelanggan tetap. Pria itu seringkali menghaburkan uang, tetapi juga suka mencuri makanan, yang akibatnya pemilik restoran memasukkannya ke dalam daftar hitam dan melarangnya untuk kembali datang. Tetapi meskipun begitu, Jingwen tetap berhubungan dengan pria itu, karena dia percaya bahwa Ate bisa membantunya memperoleh penghasilan. Ketika Jingwen bertengkar hebat dengan pacarnya dan meninggalkan rumah, Ate memanfaatkan situasi tersebut dengan menawarinya tempat tinggal dan gaji sebesar 2,1 juta per bulannya. Tanpa menyadari resiko, dia pun menerima tawaran tersebut dan menggantikan Mo Yi sebagai sekretaris dalam organisasi tersebut. Awalnya dia tidak menganggap serius tentang rencana yang dibahas dalam pertemuan tersebut, hingga akhirnya mereka benar-benar membunuh Wan Li. Yang setelah kejadian itu, Ate memaksa dan mengancam agar dia ikut melarikan diri. Dan selama berada di Taiwan, pria itu menyita paspor dan menyewa kamar dengan identitas palsu. Karena paranoid akan ditangkap, mereka pun terus berpindah tempat dan tidur di kamar sempit. Ketika keuangan semakin menipis, tanpa sengaja Jingwen mendengar bahwa Ate berencana untuk menjualnya ke pedagang manusia, yang karena ketakutan, dia pun segera menghubungi pacarnya di Hong Kong yang segera datang untuk menjemput. Saat Ate sedang tertidur, Jingwen pun berhasil kabur dan bersama sang kekasih, dia menyerahkan diri ke kantor polisi Taiwan. Jingwen dan pacarnya kemudian dideportasi untuk kembali ke Hong Kong, di mana dia ditangkap atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan Wan Li. Meskipun awalnya dianggap tersangka, namun kesaksian Jingwen memberikan petunjuk penting tentang di mana keberadaan 3 tersangka lainnya yang saat itu masih buron. Tetapi sayangnya, walaupun keberadaan 3 pelaku lainnya telah diketahui, namun karena di Taiwan mereka belum melakukan kejahatan, sehingga kepolisian Taiwan tidak bisa menangkapnya. Sehingga satu-satunya cara adalah dengan menunggu visa mereka habis, yang artinya mereka tidak bisa tinggal di sana karena masa visa berlaku telah expire.
Dan di tanggal 12 April yang telah melewati izin masa tinggal, polisi Taiwan menggerebek kamar sewaan mereka. Dalam penggeledahan, polisi menemukan buku-buku psikologi kriminal milik AT yang menunjukkan bahwa kemampuannya sangat dalam melakukan manipulasi psikologis. Polisi pun berhasil menangkap ketiga pelaku, yang di malam harinya mereka segera dideportasi untuk kembali ke Hong Kong. Dalam interogasi, ketiga pelaku yang ingin menyelamatkan diri saat itu mulai saling tuding-menuding. AT bahkan mengklaim dirinya hanya merupakan korban dan menyebut Ahau sebagai dalang pembunuhan Wan Li. Menurutnya Ahau jugalah yang memberi ide untuk menggunakan berbagai teknik berbahaya saat menghabisi Wan Li. Di antaranya dengan memisah-misahkan jasad yang kemudian dimasak dan dibuang di tempat terpisah. Namun karena terlalu rumit, mereka pun membatalkan ide tersebut dan memilih untuk menguburnya dalam adonan beton. Dalam masa pelarian, AT sempat mengusulkan untuk menyerahkan diri, tetapi hal ini justru ditolak oleh kedua pelaku lainnya. Dan ketika polisi bertanya soal organisasi mereka, AT pun segera membantah dan menyebut mereka hanya memiliki grup chat yang bernama There. Sedangkan menurut Ahau, yang sebenarnya dia bercita-cita ingin menjadi penari, tetapi saat itu dia berhasil dibujuk oleh AT dengan iming-iming mendapat banyak uang, sehingga dia pun membatalkan rencananya dan bersedia meminjam uang ke bank untuk mendanai usaha pria itu. Namun setelah tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan, di saat itulah Ahau menyadari bahwa dia telah ditipu. Di hari kejadian, Ahau yang sedang tidur saat itu tidak tahu bahwa Wan Li telah dibawa ke apartemen. Namun ketika mendengar suara keributan di luar kamar, dia pun segera terbangun dan melihat Aka sedang membekap mulut Wan Li dengan menggunakan kain yang telah diberi obat bius. Di saat bersamaan, dia juga melihat AT yang menyuntikkan Wan Li dengan sesuatu yang membuat Wan Li tewas di tempat. Pada awalnya Ahau mengusulkan untuk membuang jasad Wan Li ke laut, namun pada akhirnya mereka semua sepakat untuk menguburnya di dalam beton. Dan begitu pula dengan Aka yang menuding AT sebagai dalang utama yang berhasil membujuknya bergabung dalam rencana tersebut. Aka pun mengaku jika dulunya dia hanyalah pria biasa dengan kehidupan susah yang bercita-cita ingin menjadi polisi. Tetapi karena gagal dalam ujian, dia pun bekerja sebagai pegawai di perusahaan kereta api. Yang disinilah dia pun mulai berkenalan dengan AT. Di saat itu AT mengaku bahwa dia tergabung dalam sebuah organisasi besar dunia bawah tanah, yang ketika mendengar hal ini dan dijanjikan dengan banyak uang, sehingga Aka pun setuju untuk ikut bergabung. Pada hari kejadian, ketika mendengar suara keributan, di saat itu Aka sedang membaca laporan organisasi mereka, dan saat keluar, dia melihat Ahau yang sedang membekap mulut Wan Li dan AT yang sedang menyuntikkan sesuatu. Walaupun saat itu Aka berusaha untuk melerai, tetapi usahanya terlambat karena ternyata Wan Li telah meninggal. Semua keterangan para pelaku membuat polisi geleng-geleng kepala, karena di saat telah tertangkap, semuanya memasang ekspresi wajah monyet dan berpura-pura lugu serta saling menyalahkan. Sedangkan di saat melakukan kejahatan, mereka justru bertingkah sok keren bagaikan mafia-mafia di film. Dalam persidangan, Jing Wen tampil sebagai saksi utama untuk melawan ketiga pelaku lainnya. Dalam kesaksiannya, dia menjelaskan peran mereka masing-masing dalam organisasi tersebut. Dalam kesaksian tersebut, dia menyebut AT sebagai ketua, Aka dan Ahau sebagai kaki tangan yang bertugas melakukan berbagai pekerjaan kotor seperti menangkap dan menghabisi target. Sedangkan Jing Wen sendiri bertugas sebagai sekretaris yang mencatat materi selama diskusi berlangsung. Pada awalnya Jing Wen mengira diskusi mereka hanyalah merupakan teori biasa hingga akhirnya mereka merencanakan pembunuhan Wan Li. AT bahkan mengklaim misi tersebut diperintahkan oleh atasan dan menjanjikan akan mendapat hadiah besar. Dalam rencana awal, AT ingin melakukannya di sebuah bar, tetapi ide tersebut dibatalkan karena tempat tersebut terlalu mencolok dan banyak orang,
serta mengganti lokasinya di apartemen mereka. Di hari yang telah ditentukan, Ate dan Aka menjemput Wanli, yang setibanya di dalam, mereka membius serta menyuntik pria itu dengan menggunakan zat berbahaya. Walaupun saat itu Wanli telah meninggal, namun untuk memastikannya, mereka pun membungkus wajahnya dengan menggunakan plastik sebelum akhirnya dikubur dalam cairan beton. Di saat kejadian berlangsung, Jingwen tidak berada di ruangan yang sama, yang karena ketakutan, dia hanya sempat mengintip dan ketika melihat Wanli yang sedang dipukuli. Namun setelahnya, Ate memintanya untuk menginap di tempat lain karena dia tidak ingin Jingwen melihat apa yang akan mereka lakukan. Yang karena hal inilah, Jingwen pun menginap di rumah pacarnya. Namun ketika ketiga pelaku lainnya akan kabur ke Taiwan, mereka pun memaksanya untuk segera ikut. Dan jika seandainya Jingwen menolak, mereka akan menuduhnya sebagai dalang utama. Yang karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Jingwen pun terpaksa ikut bersama mereka. Setelah menjalani persidangan yang cukup lama, pada akhirnya Ate divonis hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Aka dan Ahau masing-masing divonis hukuman selama 17 tahun dan Jingwen yang membantu penyidikan dibebaskan tanpa mendapatkan tuntutan apa-apa. Namun dalam persidangan ini, terungkap sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa Ate sebenarnya hanyalah seorang pemimpi yang hidup dalam delusi. Dia tidak pernah menjadi orang kaya ataupun anggota organisasi kriminal. Bahkan Wanli yang menjadi targetnya juga bukanlah orang kaya. Dan semua yang terjadi hanyalah merupakan hasil dari kebohongan dan fantasi Ate yang pada akhirnya berujung pada tragedi.